Penerimaan CPNS dibuka tahun depan. Guru honorer berpeluang diangkat jadi PNS. Siap-siap bagi guru honorer di seluruh Indonesia terutama di Aceh. Paling tidak mempersiapkan bukti administrasi terdaftar sebagai honorer di instansi pendidikan setempat. Telah muncul kabar bahagia bagi para guru honorer yang sudah mengabdi bertahun-tahun. Para guru honorer ini berpeluang diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil CPNS di tahun 2021. Karena tahun depan, pemerintah sudah ada rencana akan kembali membuka penerimaan CPNS. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpar, Cahyo Kumolo mengatakan, rekrutmen CPNS 2021 akan dibuka untuk formasi terbatas. Salah satu formasi yang menjadi prioritas dalam seleksi CPNS 2021 adalah guru. Cahyo Kumolo menyebutkan, tahun depan akan terbuka untuk pengadaan 1 juta guru. Seleksi ini tentunya terbuka bagi sarjana pendidikan maupun guru honorer yang ingin menjadi PNS. Kemudian pengadaan bidan, perawat, dokter itu lebih kurang 200.000 sekian. Penyuluh pertanian, penyuluh kebun, penyuluh PU, dan semuanya harus ada, kata Cahyo Kumolo dalam peresmian Mal Pelayanan Publik, MPP, di Solo, Jawa Tengah dikutip dari kompas.com, Jumat, tanggal 28 Agustus tahun 2020. Menurut Cahyo, untuk satu desa dan kecamatan harus ada aparatur sipil negara yang menjadi penyuluh. Kemudian juga aparatur kesehatan serta pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masyarakat. Mengenai penghapusan seleksi CPNS pada tahun ini, Cahyo menjelaskan, semula pemerintah berniat fokus pada penyelesaian pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak P3K. Namun ternyata, rencana penyelesaian itu juga malah terhambat dengan datangnya wabah COVID-19. Secara prinsip, sudah selesai. Tahu-tahu pandemi COVID-19 masalah uangnya saja sedang kita pikirkan, tutur dia. Ketiadaan seleksi CPNS 2020 juga dikarenakan adanya misi Presiden Joko Widodo yang ingin melakukan reformasi birokrasi dalam membangun pemerintahan yang efektif dan efisien. Hal itu termasuk penyederhanaan eselon 3, 4, serta V menjadi jabatan fungsional. Selama 4 tahun mudah-mudahan selesai, termasuk perencanaan dalam rekrutmen kepegawaian kita, imbu Cahyo. Sebelumnya Cahyo juga mengatakan, seleksi CPNS pada 2021 bersifat terbatas dan menyesuaikan dengan kebutuhan formasi pemerintah. Terlebih, banyak kementerian yang tidak akan menambah pegawai. Kuotanya, sesuai kebutuhan. Sudah mulai banyak kementerian yang tidak menambah pegawai lagi, tutur Cahyo. Gaji guru honorer. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian baru saja mengumumkan adanya perubahan mekanisme bantuan operasional sekolah, BOS. Hal tersebut tampak dari rilis Kemdikbud di akun Instagram @kemdikbud.ri. Nadiem Makarim mengumumkan perubahan mekanisme bantuan operasional sekolah, BOS, sebagai bentuk kebijakan Merdeka Belajar episode 3. Kemendikbud mengubah mekanisme dana bantuan operasional sekolah, BOS, untuk tahun anggaran 2020. Perubahan tersebut salah satunya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer, kata Nadiem. Melalui kebijakan Merdeka Belajar episode 3, ditetapkan maksimal 50% dari dana BOS dapat digunakan untuk membayar gaji guru honorer. Dibandingkan dengan kebijakan tahun 2019 lalu, pembayaran guru honorer maksimal 15% untuk sekolah negeri dan 30% untuk sekolah swasta dari total dana BOS. Sebelumnya, pembayaran gaji guru honorer bisa diambil dari total dana BOS dengan porsi maksimal 15% untuk sekolah negeri dan 30% untuk sekolah swasta. Guru honorer yang dapat digaji dari alokasi dana BOS harus memiliki beberapa persyaratan, yaitu sudah memiliki NUPTK, nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan, belum memiliki sertifikat pendidik, dan tercatat di data pokok pendidikan, Dapodik, pada tanggal 31 Desember tahun 2019. Dengan ketentuan tersebut, berarti dana BOS tidak bisa digunakan untuk membiayai guru honorer baru. Pokok-pokok kebijakan BOS 2020 sesuai Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020. 1.
Penyaluran BOS langsung ke rekening sekolah. Penyaluran dana BOS dari Kementerian Keuangan langsung ke rekening sekolah. Tahapan penyaluran Sepnayak 3 kali per tahun. Penetapan SK sekolah penerima dilakukan oleh Kemendikbud dengan verifikasi data oleh pemerintah provinsi dan kabupaten, kota. Batas akhir pengambilan data 1 kali per tahun. Tanggal 31 Agustus, untuk mencegah keterlambatan pengesahan APBD. Hal tersebut dilakukan untuk mempercepat proses penerimaan dana BOS dan mengurangi beban administrasi sekolah. 2. Penggunaan BOS lebih fleksibel untuk sekolah. Maksimal 50% untuk pembayaran guru honorer yang memiliki NUPTK, nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan, belum memiliki sertifikat pendidik, dan tercatat di Dapodik pada tanggal 31 Desember tahun 2019, tidak untuk membiayai guru honorer baru. Dapat diberikan kepada tenaga kependidikan apabila dana masih tersedia. Tidak ada pembatasan alokasi maksimal maupun minimal dana BOS untuk buku maupun pembelian alat multimedia. Dengan adanya perubahan ini, peningkatan fleksibilitas dan otonomi penggunaan dana BOS guna menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah, terutama peningkatan kesejahteraan guru honorer. 3. Nilai satuan BOS meningkat. Harga satuan BOS per peserta didik setiap tahunnya, yakni SD, Rp 900.000, ada kenaikan Rp 100.000 atau 13%. SMP, Rp 1. 100.000, ada kenaikan Rp 100.000 atau 10%. SMA, Rp 1.500.000, ada kenaikan Rp 100.000 atau 7%. 4. Pelaporan BOS diperketat agar lebih transparan dan akuntabel. Sekolah juga harus mempublikasikan penerimaan dan penggunaan dana di papan informasi sekolah atau tempat lain yang mudah diakses masyarakat. Dengan adanya aturan tersebut, peningkatan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana BOS oleh sekolah. Laporan pemakaian lebih menggambarkan keadaan pemakaian sesungguhnya. Kemendikbud bisa melakukan audit penggunaan BOS dalam upaya perbaikan kebijakan